Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu konsep dasar komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan berupa data dan dapat mengolah data menjadi suatu keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Kata komputer sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu komputare, yang berarti menghitung. Para ahli pun mengemukakan pendapatnya menurut tentang definisi komputer. Menurut Fiori, komputer adalah suatu pemproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Sedangkan menurut Robert Bismarck, menerima input kemudian memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan data, dan kemudian menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Donald Sanders, sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berjalannya dikendalikan oleh program yang tersimpan di dalam penyimpanannya, dan program tersebut dikenal dengan nama sistem operasi. Konsep dasar. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainwave atau perangkat manusia. Pengertian brainware ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung hampa udara vacuum tube sebagai komponen dasarnya. Pada awalnya, vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu kurang lebih 174 kW untuk dapat mengoperasikannya. Berat komputer generasi pertama ini mencapai 30 ton dan bahkan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki persegi per tabungnya. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang diciptakan oleh Mauchly dan Escher. Inilah gambar dari komputer generasi pertama. Next, komputer generasi kedua. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya, IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Ini adalah contoh gambar dari komputer generasi kedua.
Komputer generasi ketiga. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Teknologi IC yang dipakai pada komputer generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisiensi dari sebuah komputer. Menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Inilah gambar dari komputer generasi ketiga. Next, komputer generasi keempat. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, dan harga yang ditawarkan juga semakin murah, mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal. Pada tahun 1971, Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1951, seperti yang nampak pada gambar, dengan menggunakan operating system MS-DOS 16-bit. Dikarenakan harga yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya, di samping teknologinya jauh lebih baik serta nama besar dari IBM tersebut, maka dalam waktu yang sangat singkat komputer ini menjadi sangat populer. Munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan Apple One. Di pasaran yang bisa kita lihat yaitu mikroprosesor dari Intel, IBM PC, Honeywell 700, Pentium, Dual Core, Apple II, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh gambar komputer generasi keempat. Next, jenis-jenis komputer. Komputer dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan data yang diolah, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan penggunaannya. Komputer berdasarkan data yang diolah. 1. Komputer analog digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik, seperti misalnya arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Contohnya yaitu ampermeter dan barometer. 2. Komputer digital digunakan untuk data berbentuk angka atau huruf dengan keunggulan memproses data lebih tepat. Dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses. Dapat melakukan operasi logika. Data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. Output dari komputer digital dapat berupa angka, huruf, grafik, maupun gambar. Contohnya yaitu PC dan kalkulator. 3. Komputer hibrid. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Komputer ini lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Contohnya yaitu komputer yang digunakan pada robot-robot yang dipakai sebagai pekerja pada pabrik. 2. Komputer berdasarkan ukuran. 1. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit proses data utamanya atau bagian CPU-nya. Jenis komputer yang masuk ke dalam mikrokomputer antara lain komputer desktop, laptop, netbook, ultrabook, konsol game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi. Mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Terkadang istilah mini komputer kadang disebut juga dengan mid-range komputer atau juga disebut mid-range system. 3. Mainframe komputer merupakan komputer yang cukup canggih. Komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat. Pada umumnya, mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC. Selain itu, ukurannya pun terbilang besar, mungkin tingginya hampir setara dengan kulkas 2 pintu. Dari sisi harga, komputer ini juga sangat mahal dan juga sangat menyedot daya listrik dengan cukup besar.
Keempat, superkomputer. Merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga komputer paling canggih. Komputer ini mampu melakukan triliunan perintah dalam setiap detiknya. Perintah tersebut dihitung dalam floating point operation per second atau disingkat flops. Berbeda dengan komputer biasa seperti PC yang mampu melakukan jutaan perintah dalam setiap detiknya. Komputer berdasarkan penggunaan. 1. Komputer untuk penggunaan khusus atau special purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Program komputer sudah tertentu dan sudah tersimpan di dalam komputernya. Komputer ini dapat berupa komputer digital maupun komputer analog. Dan umumnya komputer analog adalah special purpose computer. Special purpose computer diprogram untuk masalah yang khusus dan tidak dapat digunakan masalah yang lain. 2. Komputer untuk penggunaan umum atau general purpose computer. Komputer ini dirancang untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Dapat mempergunakan program yang bermacam-macam untuk menyelesaikan jenis permasalahan yang berbeda. Karena komputer jenis ini tidak dirancang untuk masalah yang khusus, maka dibandingkan dengan special purpose computer, kecepatannya lebih rendah. General purpose computer dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda, misalnya aplikasi bisnis, teknik, pendidikan, pengolahan data, permainan, dan sebagainya. Sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang bekerja secara otomatis dalam melakukan pengolahan data untuk melaksanakan suatu tujuan pokok, yaitu menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk informasi yang diinginkan oleh penggunanya. Komputer terdiri dari 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Next. Komponen-komponen komputer. Perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan media penyimpanan. Alat masukan merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Contohnya yaitu keyboard, printing device, mouse, scanner, sensor, dan mic dan webcam. Multifunction input device merupakan beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Contohnya yaitu modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Masukan biometrik. Biometrik merupakan pengenalan atau identifikasi dengan menggunakan faktor fisik manusia sebagai masukan data. Contoh: suara, tanda tangan, sidik jari, muka, mata, dan lain-lain. Pemasukan dilakukan dengan menggunakan suatu pola entitas yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri atau fitur tertentu yang kemudian digunakan untuk membedakan satu dengan yang lain. Alat keluaran. Alat keluaran yang dihasilkan dari pengolahan komputer dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu 1. Tulisan, huruf, kata, angka, karakter, khusus, dan simbol-simbol. 2. Image, grafik atau gambar. 3. Suara dalam bentuk musik atau suara lainnya. 4. Bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Pengelompokan keluaran. Visual output, ada monitor, cartridge tubes LCD. Audio output, ada speaker, printing device, ada buku. Inilah contoh-contohnya. Alat pemroses. CPU, Central Processing Unit, merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program atau untuk memproses data dari perangkat lunak. CPU bisa disebut juga otak dari sebuah komputer yang dapat menjalankan program-program yang dijalankan komputer. CPU terdiri dari 2 bagian utama, unit kendali dan unit aritmatik dan logika. CPU mempunyai simpanan yang berukuran kecil, register sebagai tempat penyimpanan kecil sebelum memproses data. Control unit mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer membawa data dari alat input ke main memory dan mengambil data dari main memory untuk diolah. Jika ada proses hitungan akan dikirim ke ALU.
Hasil proses dibawa ke main memory untuk disimpan. Tugas unit kontrol yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory jika diperlukan oleh proses, mengirim instruksi ke ALU bila perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Menyimpan hasil proses ke main memory. Alat pemproses secara sederhana. Peralatan proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses terdiri dari beberapa komponen perangkat keras komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Peralatan proses tersebut diantaranya: 1. Power supply yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Kedua, motherboard, komponen yang sangat penting pada komputer yang berfungsi untuk tempat memasang berbagai perangkat komputer seperti RAM, prosesor, VGA card, LAN card, dan lainnya. Ketiga, prosesor, otak dari komputer. Ini berfungsi sebagai pengendali proses pada komputer. Selanjutnya, VGA, komponen yang berhubungan dengan peralatan memproses grafis, sehingga semakin bagus VGA-nya, maka semakin bagus pula kualitas gambar yang dihasilkan. Terakhir, sound card, berfungsi untuk memproses data berupa suara. Dengan sound card kita bisa memasukkan data berupa suara atau mengeluarkan output berupa suara. Perangkat penyimpanan adalah perangkat keras komputer yang digunakan menyimpan, membawa, dan menarik data. Dapat menyimpan informasi jangka pendek atau jangka panjang. Istilah lain untuk perangkat penyimpanan adalah media penyimpanan. Merupakan salah satu elemen dasar dari perangkat komputer apapun, dan hampir menyimpan semua data dan aplikasi di komputer kecuali untuk firmware perangkat keras. Tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran tergantung pada kebutuhan dan fungsionalitas. Ada 2 jenis penyimpanan, yaitu perangkat penyimpanan utama dan juga perangkat penyimpanan sekunder. Untuk perangkat utama itu, penyimpanan utama itu ukurannya lebih kecil dan penyimpan datanya pun hanya sementara. Lokasinya internal, contohnya yaitu yang kalau contoh dari perangkat penyimpanan utama yaitu RAM dan flash memory. Untuk perangkat penyimpanan sekunder ukurannya lebih besar dan bersifat permanen. Dia bisa internal ataupun eksternal. Contohnya yaitu hard disk, compact disk drive, USB, dan storage device. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.